Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini, pertama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat tahmid, kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kalimat yang perlu diulang-ulang Bapak Ibu sekalian. Kalimat pujian kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, merasakan nikmat Allah. Kalimat yang diucapkan oleh para nabi dan para rasul. Bahkan Nabi Sulaiman, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah alladzi faddalana, alhamdulillah yang telah memberikan aku keutamaan ala katsirin min ibadihil mu'minin, dari banyak kaum mukmin lainnya. Rasakan, jadi Bapak Ibu sekalian, dirasakan Bapak Ibu ini dilebihkan oleh Allah dari banyak kaum mukminin yang lain. Dilebihkan ilmunya, dilebihkan imannya, dilebihkan takwanya, dilebihkan juga ketaatannya, dilebihkan kecukupan hartanya, dilebihkan banyak hal yang dilebihkan. Indranya sehat, tulangnya, fisiknya, banyak Allah lebihkan. Tetapi kita suka melihat ke atas sehingga seolah-olah kelebihan itu tidak ada pada diri kita. Oleh karena itu, rasakan nikmat Allah, keutamaan Allah atas kita. Banyak orang-orang mukmin yang tidak seperti kita, beriman tapi nggak sholat, beriman tapi tidak mengaji, beriman tapi tidak khusyuk sholatnya, beriman tapi tidak ke masjid. Kita dapat keutamaan yang sangat mulia adalah keutamaan ketakwaan kepada Allah, keutamaan mengaji, keutamaan berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah merasa atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebanyakan orang itu tidak merasa dengan karunia Allah. Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur, yang membalas kebaikanku. Sedikit yang membalas kebaikan Allah, karena nggak merasa. Gimana mau ngebalas orang dia nggak merasa? Bersyukur itu membalas. Allah kasih, balas. Rizki Allah dibalas dengan ketaatan kepada Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu, rasakan nikmat Allah itu banyak dan balas dengan ketaatan. Balas dengan ketaatan. Yang punya ilmu, balas ilmu itu untuk
agama Allah. Jangan hanya untuk nyari duit saja. Bantuin masjid ini, bantuin lembaga-lembaga dakwah. Nyemplung ke lembaga dakwah kalau punya ilmu. Yang punya rezeki, infakkan. Yang punya tenaga, bergerak, berdakwah dengan kemampuan masing-masing. Masing-masing. Kalau nggak bisa di masjid, di kampung, ikut membantu dakwah di kampung kita. Kalau nggak bisa di kampung kita, di tempat kerja kita, di mana saja. Banyak tempat untuk kita membalas nikmat Allah dengan taat, dengan berdakwah, dengan menyebarkan kebaikan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, itu bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini Senin keberapa ini? Sampai lupa tanggal saya. Sekarang 12 ya. Senin kedua, Senin ketiga, Senin keempat. Kita berapa minggu lagi Idul Adha? 3 ya. Ini terakhir masalah fikih imam. Nanti kita masuk fikih kurban, satu persatu kita pelajari. Buat yang mau berkurban, gimana sih cara berkurban? Saya yakin udah pada paham, tapi ada hal-hal yang perlu dipahamkan lagi buat para pengkurban. Karena fikih kurban itu ada 2 sebenarnya. Sebenarnya satu tapi jadi 2 sekarang. Sebenarnya fikih kurban itu untuk orang yang mau berkurban. Ya enggak? Fikih salat buat orang yang mau salat. Kalau fikih imam untuk orang yang mau jadi imam. Fikih kurban sebenarnya 1 untuk orang yang mau berkurban, tapi jadi 2 sekarang. Yaitu untuk yang mau kurban, untuk yang pertama untuk yang mau berkurban, yang kedua untuk panitia kurban. Karena ibadahnya dibantu dengan panitia, diwakilkan ke panitia. Jadi akhirnya ada 2. Bagaimana sebagai pengkurban, bagaimana sebagai panitia kurban. Tapi ilmunya 1, itu juga kok. Hampir sama ilmunya. Yang panitia ada sedikit tambahan ilmu karena panitia. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi insyaallah pekan depan mungkin kita akan mulai bahas tentang kurban. Pekan ini kita bahas masih tentang imam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini adalah dianjurkannya maaf. Sekarang babnya adalah yang pertama, apakah posisi imam itu harus lebih tinggi dari makmum atau tidak? Itu bab. Nah, dulu kita baca hadis. Apakah harus lebih tinggi atau tidak? Hadis yang pertama, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaquma al-imamu fawqa syai'in wan nasu khalfahu, ya'ni asfala minhu. Yang pertama, hadisnya adalah Nabi melarang imam berdiri di atas sesuatu yang lebih tinggi sedangkan makmum di bawahnya. Yang pertama. Jadi yang pertama, imam lebih tinggi itu menurut hadis ini hukumnya makruh. Menurut hadis ini. Menurut hadis yang kedua, kita lihat hadis yang kedua. Anna Hudzaifata amman nasa bil madaini ala dukkanin fa akhadha Abu Mas'udin bi qamisihi fajabadhahu falamma faragha min salatihi qala alam ta'lam annahum kanu yanhauna an dhalika qala bala
fadzakartu hina jadzabtani. Dari Hammam bin Aris bahwa Hudzaifah menjadi imam bagi orang banyak di kota Madain. Kota Madain masih di Jazirah Arabia. Nah, Hudzaifah berdiri di tempat yang tinggi. Kemudian Abu Mas'ud ini melihat Hudzaifah agak tinggi tempatnya dibanding makmum. Kemudian Abu Mas'ud menarik, suruh turun. Lagi jadi imam disuruh turun. Tapi yang ditarik biasa aja, bukan melakukan perlawanan. Biasanya kalau sahabat itu udah ngerti. Ini terjadi sering terjadi, lagi sholat dipindahkan ke kanan, dipindahkan ke kiri, didorong ke depan, dorong ke belakang. Itu sebenarnya biasa itu, Pak. Ya, itu tidak apa-apa. Cuman di kita karena tidak biasa, jadi kalau ada yang menggesernya, ngapain nih? Ya kan? Ada yang menariknya, ngapain nih? Ya. Misal ini ada 2 orang nih lagi sholat jamaah nih, saya mau ikut kan, ini saya boleh tarik nih yang jamaah satu nih, saya tarik gini, saya tarik yang ini, saya tarik, bukan saya pukul, bisa itu terserah, itu pukul bukan satu-satu cara, terserah, yang penting kasih isyarat bahwa saya mau ikut makmum, mundur satu kan gitu, saya tarik boleh, atau imam saya geser, saya dorong ke depan, itu sebenarnya nggak apa-apa. Nah, ini seperti ini, Abu Mas'ud narik biar turun. Setelah selesai, tentu ditanya kenapa tadi saya ditarik. Maka Abu Mas'ud mengatakan, apakah kamu tidak tahu, wahai Hudzaifah, bahwa Nabi melarang imam itu tempatnya berbeda dengan makmum, lebih tinggi. Ini hadis yang kedua masih mengenai makruhnya, bukan haram, makruhnya imam lebih tinggi daripada makmum. Udah 2 hadis. Sekarang hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga. Yani jika meninggikan itu ada maksud dan tujuan, ya, maka tidak apa-apa. Jadi ada hadis yang membolehkan. Kalau tingginya ada maksud, maka dibolehkan. Contoh hadisnya atau dalilnya, dan dalil ini kuat ya, yaitu ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa 'alal mimbar awwal yawmin wudi'a fakabbara wa huwa alaihi thumma raka' thumma nazala al-qahqara wa sajada fi asli al-mimbar thumma 'ada falamma faragha aqbala 'ala an-nas faqala ayyuhan nas innama sana'tu hadha litatammu bi wa litata'allamu salati. Dikisahkan oleh Sahal bin Sa'ad bahwa beliau melihat Rasul salat duduk di atas mimbar. Bagaimana tuh? Salat di atas mimbar. Mimbarnya enggak seperti ini. Dulu Nabi tidak punya mimbar, terus dibuatkan untuk Nabi mimbar. Bentuk mimbarnya itu ada 3. Bentuk mimbar Nabi itu 3. Ini apa? Ini meja, ada 3 tangga. Mimbar Nabi itu tempat nginjek doang.
nggak ada nggak ada nggak ada apa ya, nggak ada. Mimbar zaman dulu, mimbar Nabi itu kayak anak tangga aja begitu, tinggi aja begini, berdiri di sini. Beliau pakai tongkat. Jadi bukan mimbar Nabi nggak kayak gini. Kalau mimbarnya di sini kayak begini, berarti kan tinggal duduk di sini atau berdiri di sini. Paham ya? Bukan yang nggak kelihatan, masuk mimbar ini kagak kelihatan. Mimbarnya bukan kayak mimbar kita. Mimbarnya tuh cuman 3 anak tangga, terus ada papannya. Gitu aja. Kalau kita ngebayanginnya ada pembatas, nggak ada. Nabi naik ke atas mimbarnya. Fakabbar. Ini waktu pertama kali dikasih mimbar. Ya. Fakabbara. Kemudian beliau bertakbir. Wa huwa alaih. Bertakbir di atas mimbar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ruku di atas mimbar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari mimbar beliau turun mundur. Jadi kalau ini mimbar, beliau di atas ini, beliau turun mundur. Berarti posisi mimbar di atas beliau, di atas beliau, di depan beliau. Paham nggak? Jadi kalau ini depannya tembok, nggak, masa sujud dari sini kagak bisa, ya kan ini cuma buat berdiri. Nah, beliau turun ke sana, sujudnya di lantai normal. Tapi takbirnya, berdirinya, rukunya di atas mimbar. Paham ya? Begitu Nabi lakukan. Wasajada fi aslil mimbar, beliau sujud di depan tangga mimbar. Oke? Setelah selesai salat, beliau menghadap ke jamaah, luar biasa. Jadi dibolehkan bagi imam jika ada kebutuhan setelah salat, maka boleh berbalik badan untuk menjelaskan kenapa saya melakukan ini dan ini, atau menjelaskan tadi saya lupa, atau pokoknya boleh, dia punya hak untuk ngomong. Walaupun waktunya waktu sedang berzikir, jamaah jangan protes. Di waktu berzikir nggak apa-apa, imam punya keperluan untuk menyampaikan sesuatu. Dibolehkan bagi imam untuk bicara setelah waktu antum semua lagi berzikir. Itu ingat itu hak imam. Kalau mau pengumuman izin sama imam, boleh nggak imam mau pengumuman habis sholat? Silakan. Imam yang punya hak. Maka Nabi SAW menghadap mereka dan Nabi mengatakan, sesungguhnya aku lakukan ini agar kalian bisa melihatku. Apa tujuannya berarti? Supaya kalian bisa melihatku dan bisa mengikuti salatku. Berarti Nabi lebih tinggi atau tidak nih? Lebih tinggi. Tujuannya apa? Supaya bisa dilihat dan supaya bisa diikuti. Nah, kalau tujuannya seperti itu, maka tidak apa-apa. Jelas ya? Tapi kalau nggak ada tujuannya, maka tidak perlu. Karena zaman dulu tidak ada apa tuh? Tidak ada pengeras suara. Maka wajar saja, nggak ada mikrofon. Wajar saja kalau Nabi itu naik ke atas. Wajar. Ya kalau sekarang jangan dipraktekin. Taruh di depan, ntar saya naik dulu, ntar saya turun lagi. Ya nggak bisa. Nggak bisa, ini nggak berlaku buat setelahnya. Nggak dilakukan kecuali oleh Nabi ini. Hanya untuk mengajarkan. Itu ya.
Baik, sekarang gantian. Gimana kalau makmumnya lebih tinggi dari imam? Gimana itu? Boleh apa enggak? Boleh, karena makmum bisa di lantai 2. Iya benar. Alhamdulillah, boh. Boleh. Jadi makmum tuh boleh di lantai 10. Gak apa-apa. Dia di loteng juga boleh. Nah, tapi imam tidak boleh kecuali ada kebutuhan mendesak. Jadi gak ada gunanya sebenarnya kalau dilihat-lihat ya. Kalau kita bikin permanen imam di tempat yang tinggi misalnya. Alhamdulillah ini rata aja. Kalau ada misalnya masjid dibikin imam yang tinggi, sebenarnya gak ada gunanya. Karena ada makmum yang lebih tinggi di Iya, jadi sebenarnya ya ada standar aja, alhamdulillah ada standar aja. Gitu. Paham ya? Karena ya tadi kalau dipikir imam lebih tinggi, ternyata ada lantai 2. Yang nggak lebih tinggi dong kalau gitu. Yang lebih tinggi tetap makmum di lantai 2. Nah, begitu. Jadi itu hukum posisi bolehkah imam di atas lebih tinggi daripada makmum? Hukum asalnya makruh, tidak perlu, rata saja, tapi kalau ada kebutuhan silakan. Tapi kebutuhan ini tidak dilakukan terus-menerus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jelas. Yang kedua, boleh tidak ada yang membatasi antara makmum dan imam. Misal, ada tiang. Imam di sini, shaf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tidak ada penghalang. Shaf 11 ada tiang. Shaf yang 20 ada tembok. Ya enggak? Shaf yang 30 ada jalan raya nyebrang dikit. Misalnya. Atau ada rumah dulu, ada rumah. Ada rumah tuh, di gang itu, di gang yang belimbing sini ke kiri samping rumah almarhum Ustaz Nurwan, atau gang yang ke kanan. Itu ada penghalang rumah depannya. Ya. Tapi safnya nyambung ke sana, nyambung safnya. Tapi ada penghalang. Boleh nggak seperti itu? Hukumnya selama masih tersambung seperti itu, maka dibolehkan. Bahkan seandainya terputus karena ada jalan raya harus nyebrang, masih dibolehkan. Paham ya? Masih dibolehkan selama suaranya terdengar, gerakannya bisa diikuti, terus di depannya ada jamaah lagi, tidak ada masalah. Misal yang nyebrang misalnya di sini kiblatnya ke sini. Misalnya di warung Padang tuh. Yang sebagian sholatnya di tempat itu, kalau pengempuan tempat soto sama tukang kelapa. Terus jalanan dibuka, jalan orang jalan. Terus di warung Padang, warung-warung situ ada lagi shaf 2, 3 shaf. Potong tapi tengahnya buat jalan yang tapi disitar ya. Disitar tuh dia dikasih apa? Pembatas. Kayak di Mekah lah. Kalau antum 10 terakhir di Mekah itu begitu, banyak banget. Jadi pembatas, orang jalan gitu. Lalu lalang, nanti soft lagi, pembatas lagi, jalan lagi, begitu. Ini hukumnya secara hukum boleh. Tidak ada masalah. Ya, alhamdulillah. Sudah jelas? Kata Hasan al-Basri rahimahullah, tidak jadi masalah kalau kamu salat ada antaramu dan antara imam sungai. Masya Allah. Ada sungai, ya. Misalnya ada sungai di sini full, sisanya di balik sana. Sungai dulu, ada jembatan. Lewat jembatannya buat jalan, sisanya di sana, di sebelah sungai. Bisa jadi kejadian seperti ini. Alhamdulillah hukumnya tidak jadi masalah. Selanjutnya, yang berikutnya adalah bermakmum kepada imam yang terlupakan rukun sholatnya.
lupa, imamnya lupa. Imamnya rakaatnya harusnya 4 jadi 3. Atau imamnya harusnya tahiyat awal, dia berdiri. Ada yang tertinggal. Bagaimana makmum? Salatnya makmum? Salatnya makmum tetap sah, tidak masalah. Tidak ada masalah di sini. Menurut hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Yusalluna bikum fa in asabakum falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim." Imam-imam itu, mereka itu salat sebagai imam untuk kalian. Jika mereka benar, maka keberuntungan ya, keberuntungan atau pahala yang baik adalah untuk kalian dan untuk imam itu, untuk imam dan untuk kalian. Jadi imam itu kalau dia baik, benar, maka dia dapat pahala buat dia dan pahala buat makmum. Sebaliknya jika imam itu keliru, maka kalian tetap mendapatkan pahala sempurna, sedangkan kekeliruannya dipikul sendiri oleh imam. Kasihan sekali imamnya. Udah dipikul kesalahannya, disorakin lagi. Jangan disorakin. Kasihan imamnya. Ya, subhanallah, ini salah satu berat imam. Tapi imam tentu lebih besar pahalanya jika dia melakukan yang terbaik. Subhanallah. Baik. Selanjutnya mengenai mengingatkan imam. Ini sudah tahu semua, mengingatkan imam yaitu cukup dengan mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gitu ya. Ya, itu tidak ada masalah. Sekarang berikutnya, satu salat imamnya 2. Satu salat imamnya 2. Ini juga dibolehkan. Satu salat maghrib, isya, satu salat tapi imamnya 2. Atau salat subuh tapi imamnya 2. Bagaimana itu? Ini dibolehkan. Yaitu imam di depan imam, jika dia ada hal yang membuatnya tidak bisa melanjutkan sholatnya, maka imam berhak untuk menarik orang yang di belakangnya. Kira-kira gimana yang di belakangnya? Nah, itu jawabannya. Jadi ketika imam begini, kita lagi begini, bengong, atau imam ada hal dia harus uzur, banyak hal uzur, sakitlah tiba-tiba, pingsanlah tiba-tiba, atau digigit ular lah tiba-tiba, ya kan? Ya namanya keadaan, atau kena serangan lah, atau. Maka dia berhak untuk, atau di depan tiba-tiba ada yang masuk truk dari depan gitu. Ya kan, kita nggak tahu, imam ngejar misalnya, maka imam berhak untuk narik yang di belakang. Yang di belakang lagi khusyuk gini. Oh ya, kenapa nih? Habis sudah. Ditarik yang kedua. Aduh, kenapa nih? Habis jamaah gagal semua udah. Yang pertama kagok, yang kedua kagok, udah bubar. Ya, subhanallah, ini makanya memang pentingnya posisi di belakang imam diisi oleh orang yang mengerti. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kisah ini terjadi secara jelas di zaman Nabi SAW, yaitu
di zaman sahabat, maaf, yaitu ketika Umar radhiyallahu anhu sedang mengimami salat subuh. Beliau itu menjadi imam karena beliau khalifah. Karena beliau khalifah. Kalau dari segi masuk Islam, ada yang lebih dulu masuk Islam daripada Umar. Tapi Umar, Allah muliakan dengan kemuliaan menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal dengan Ali, mana lebih dulu masuk Islam, Ali atau Umar? Ali. Dengan Utsman, mana dulu masuk Islam? Utsman. Dengan Zubair, mana dulu? Zubair. Dengan Talha, mana dulu? Talha. Beliau itu cukup agak sedikit, terlambat sedikit masuk Islamnya, tapi keikhlasan beliau dalam amar ma'ruf nahi munkar menjadikan beliau besar di sisi Allah Azza wa Jalla, mulia di sisi Allah, dapat posisi kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, beliau jadi khalifah. Zaman dulu yang namanya khalifah, yang namanya ketua itu adalah orang yang paling saleh dulu. Tapi soleh beneran. Sekarang nyari soleh beneran susah. Susah. Ustadz itu belum tentu soleh. Betul. Anda juga sama. Jangan tergoda dengan pakaian. Jangan tergoda dengan suara, dengan kemampuan imam. Enggak, belum tentu. Orang yang saleh itu, orang yang Allah berikan takwaan yang benar-benar takwa, mereka memimpin akan dibimbing oleh Allah. Bisa nggak antum mendapatkan bimbingan Allah sebagai seorang pemimpin kalau nggak punya takwa yang kuat? Nggak bisa. Ngerti? Karena semua khalifah itu nggak ada yang belajar manajemen itu. Saya kalau berpikir tentang mereka tuh nggak Daud raja, Sulaiman raja, Yusuf raja, nggak ada yang sekolah, Pak. Saya kadang berpikir, Nabi raja, Nabi itu. Oke lah, itu para nabi itu nabi. Oke, kita pindah selain ke nabi, kita pindah ke Abu Bakar, sahabat. Abu Bakar tuh lembut, Umar itu keras, Utsman tuh pemalu, Ali itu pemberani. Beda-beda, tapi semuanya bisa mimpin. Coba. Berarti ada sisi yang mereka miliki, ketakwaan yang benar-benar kuat, yang dengan takwa itu Allah ilhamkan pada dia bagaimana cara mengatur ini semua. Mereka tuh bukan orang yang lulusan manajemen, tapi mereka bisa mengerti bagaimana mengatur itu. Jadi maksud ana, menjadi pemimpin itu susah. Karena harus mengatur 1, 2, 3, harus tahu halal haram, harus tahu hak atau batil, susah. Harus sering minta tolong sama Allah. Pemimpin itu harus sering, paling banyak sholat hajat, paling banyak sholat, paling banyak taubat, paling banyak istighfar tuh pemimpin. Baru dapat ini begini jalannya, begini. Kalau enggak pemimpin, kalau enggak begitu payah, enggak akan dapat bimbingan dari Allah. Iya, enggak akan pemimpin itu. Jadi enggak mesti ustadz itu bertakwa langsung bisa jadi pemimpin, langsung jago, enggak, belum tentu. Enggak gampang lah pokoknya. Anak ngalamin, jadi pemimpin itu tidak mudah. Sangat perlu untuk bergantung kepada Allah dengan kuat. Baru kemudian Allah tunjukkan jalannya, Allah bukakan tek. Kaum muslimin rahmati Allah, dulu pemimpin adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut sama Allah. Umar adalah orang yang bertakwa. Radhiyallahu anhu, beliau memimpin sholat, kemudian ada orang munafik yang benci dengan Islam. Umar lagi sholat, dia ikut sholat di belakang Umar. Ternyata dia bawa senjata tikar. Gak ada X-ray zaman dulu, gak ada X-ray, gak ada bodyguard, ya, gak ada satupun khalifah itu punya bodyguard. Ternyata ditusuk dari Umar radhiyallahu anhu. Seketika itu berbicara dengan bahasa di luar sholat, batal sholat beliau. Beliau katakan, aku dibunuh, ada yang menusukku, atau ada hewan yang menggigitku. Beliau merasa ada sesuatu batal, maka beliau pun terjatuh. Yang hebat, sahabat itu lanjutin sholat. Ini cerita mengerikan. Yang bunuh kabur,
Sahabat lanjutin sholat, saya nggak tahu di berita di belakang, mungkin Allah alam di belakang, tapi soft depan semua lanjutin sholat. Di belakang Umar ada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf masuk Islam lebih dulu daripada Umar. Abdurrahman adalah orang kaya, adalah tajir kabir, tajir melintir, kaya banget, miliarder, triliuner di zaman Nabi. Sholatnya di mana? Sholatnya di saf berapa? Saf berapa? Saf depan. Di belakang siapa? Belakang imam. Masya Allah. Saudagar kaya. Mantap juga ini saudagar kaya. Posisinya berada di belakang imam. Ini menunjukkan tidak terpecah antara agama dengan dunia di zaman Nabi SAW. Bisa nggak kayak gitu? Wah, susah zaman sekarang. Duduk di belakang, pas Abdurrahman bin Auf. Dan kalau Abdurrahman bin Auf, sebenarnya siapapun di belakang bisa itu. Abdurrahman ke Ali Utsman, itu semua standarnya VVIP semua. Tapi qadarullah yang ada di situ adalah Abdurrahman. Abdurrahman langsung ditarik, Umar agak sedikit mundur, berbalik badan, Abdurrahman ditarik. Abdurrahman ditarik, kagok nggak? Enggak, langsung masuk, nyelesain sholat, dipercepat, kemudian langsung diurus semuanya. Di hari itu sisa 2 hari meninggal Umar radhiyallahu anhu dengan bekas tusukan. Nah, kaum muslimin rahmatullah, sebenarnya ceritanya cerita gantiin imam ceritanya. Cerita tentang gantiin imam. Tapi banyak pelajaran di sini, diantaranya yang tadi kita sebut. Gitu ya. Jadi boleh imam keluar, kemudian dia berhak untuk menarik yang di belakangnya. Nah itu aja. Mungkin temanya pada hari ini. Diulangi tema pertama, masalah tinggi imam sebaiknya adalah rata kecuali ada uzur. Yang kedua ada kebutuhan. Yang kedua masalah shaf yang terputus karena tembok atau jalanan atau sungai tidak apa-apa selama masih benar-benar memang ada depannya ada. Masih kelihatan lah. Terus mikrofonnya masih sampai. Waktu kemarin di Mekah 10 terakhir itu mereka sekilo ke belakang tuh nyampe Pak, beneran. Sekilo itu beneran mikrofon terus dipasang di sepanjang jalan. Mikrofon kayak lampu jalanan. Setiap lampu jalanan mikrofon Subhanallah, itu dari satu sisi. Saya nggak tahu sisi yang sana, sisi yang sana. Subhanallah. Baik, yang itu masalah ada penghalang-penghalang tidak apa-apa selama kedengaran dan bisa diikuti. Yang berikutnya adalah mengenai imam, diingatkan dengan subhanallah. Yang terakhir, imam itu berhak untuk menarik ya orang yang di belakangnya untuk menjadi penggantinya. Wallahu a'lam. Selesai sampai sini. Ada 3 menit. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, baik. Ya, Pak. Berapa langkah ya? Sepertinya tidak ada keterangan berapa Pak. Tidak ada keterangan harus berapa langkah, berapa meter, tidak ada. Oh, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan makmum boleh bergerak tiga kali gerak. Imam Syafi'i itu. Tapi imam yang lain tidak. Boleh bergerak lebih dari 3 menyesuaikan kebutuhan. Misal di depan situ ini soft, di sini orang keluar, maka yang di sini maju. Terus di depan keluar lagi, maka yang di sini maju. Berarti udah 6 kali. Itu tidak ada masalah. Dan itu sering terjadi kalau kita sholat qiyamul lail di masjid-masjid besar, misalnya di Masjidil Haram. Itu kalau kita mulai udah komat, imam bilang istawu wa'tadilu, luruskan rapatkan. Itu imam ngomong itu kan sebentar tuh Pak. Itu jamaah itu belum siap apa? Maju-majunya tuh belum selesai kan, itu tahu sendiri lama prosesnya. Tapi imam kan nggak nunggu, langsung Allahu Akbar. Itu kita udah Allahu Akbar tiba-tiba depan
Kosong itu maju Pak anjurannya, maju. Nanti ternyata ada lagi kosong, maju gitu. Itu saya biasa itu kalau di tempat-tempat begitu. Kita mau udah takbir tapi pemberesannya belum selesai. Jadi tiba-tiba maju begitu. Sampai 2-3 kali soft maju, biasa itu. Ya. Cuman di sini lagi-lagi mungkin karena mazhab Imam Syafi'i dia nggak boleh lebih dari 3 kali gerakan. Ya, Imam Syafi'i. Kalau imam lain tidak ada masalah selama ada kebutuhan. Maka berdasarkan itu jarak antara imam sama makmum, Allahu a'lam tidak ada ketentuan khusus. Gitu Pak. Emang kenapa Pak? Kurang jauh, kurang dekat? Iya. Kadang depan, kadang belakangnya. Ya tanya panitia aja mau ditaruh di mana. Gak apa-apa. Alhamdulillah, setahu saya sih gak ada keterangan. Baik ya. Wallahu a'lam. Makasih Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah, yang benar dari Allah, yang salah dari Anda mohon maaf. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.